Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Kamis ya, tanggal 17 April 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG koreksi, nggak terlalu dalam sih, 0,65% aja ke level 6.400 ya, cuman merah. Secara teknikalnya nggak bagus, ya maksudnya nggak bagus-bagus banget, karena berarti ini untuk IHSG hari ini gagal breakout ya di atas 6.500. Untuk besok hari Kamis mungkin masih pantau 6.500 sih, secara teknikalnya masih pantau level ini. Kita berharap aja semoga bisa breakout ya, cuman kalau misalnya masih belum bisa break di atas itu, ya perlu hati-hati sih, jangan buru-buru buat entry ya. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 16 April, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhannya masih net sell ya, untuk hari ini asingnya masih net sell, dan yang paling banyak dijual asing. Saham-saham utama IHSG Bank BNI, ini paling banyak net sell 136,7 M, dan hari ini harga sahamnya turun lumayan dalam ya untuk saham BBNI. Kemudian Bank Mandiri juga hari ini di sesi kedua turun ya, bahkan sampai close merah. Lumayan dalam 2% atau berapa itu untuk saham Bank Mandiri, nanti kita akan cek. Itu aslinya net sell 127,6 M. Di saham Adaro juga keluar 65 M. Bank BRI, Bank BCA juga net sell ya, walaupun cuma 50-an M, cuma net sell. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih Antam ya. Antam aslinya terus masuk. Untuk hari ini masih paling banyak asing masuk itu di saham Antam. NB 109,3 M ya. Cukup banyak warga yang beli ya, beli emas Antam, mengingat harga emasnya kan ATH terus. Bahkan pas video ini kita buat itu harga emasnya itu masih uptrend ya, masih bullish, nyetak rekor lagi tadi ke level 3.300-an ya. Ini untuk emas XAUUSD ada di level 3.320 US dollar per troy ounce. Padahal pas kemarin, video hari kemarin ya, itu masih di 3.200-an. Jadi bullishnya ini sangat kuat ya untuk untuk komoditas emas ini. Untuk harganya sangat kuat ya untuk kenaikannya ya. Melihat kondisi global juga sih ya, yang penuh ketidakpastian, itu bikin harga komoditas emasnya naik. Jadi harga komoditas emasnya naik terus dan rupiahnya melemah. Jadi untuk emas Antam sangat mahal ya. Ini mendekati level 2 juta mungkin kalau kita rupiahin ya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, crude oil, minyak mentah juga masih di level 61-65-an ya, sideways di area sini. Kita berharap aja semoga bisa naik ya, soalnya kalau harga minyak mentah naik itu pertanda bagus untuk ekonomi global ya. Cuman kalau malah emasnya besok merah ya, itu perlu hati-hati. Cuman ini masih sideways sih untuk harga emas di level untuk harga crude oil ya, di area 61-an untuk WTI dan 65-an untuk Brent per barelnya. Kalau kita lihat untuk rupiahnya hari ini melemah ya, hari ini melemah lagi. Ini untuk rupiah terhadap US dollarnya ada di level 16.800-an. Kemarin itu 700-an, sekarang udah 820, 16.820. Rupiah melemah bukan hanya ke US dollar aja, ke euro, Japan yen, kemudian pound sterling, New Zealand dollar, Australian dollar ini melemah. Jadi hampir bagian besar terhadap mata uang global melemah ya, Swiss franc juga melemah. Rupiahnya melemah, hati-hati ini kalau sampai rupiah ATH lagi tembus nyentuh mendekati level 17.000, berarti sektor perbankan ini ya ada potensi koreksi lagi, walaupun udah di bottom. Cuman kalau rupiahnya terus melemah ya buat jaga-jaga aja sih, jangan langsung all in di harga saat ini untuk sektor perbankan ya. Tetap sedia cash, kalau mau nyicil-nyicil takut ketinggalan kereta sih disclaimer ya. Itu untuk indeks IHSG untuk besok sih masih pantau 6.500-an ini. Oh ya, kalau kita cek untuk
Untuk indeks Asianya hari ini tanggal 16 April. Nah, ini kita cek untuk Nikkei koreksi 1%-an, Hang Seng koreksi 1%-an, dan kalau kita lihat lebih ke bawah, hari ini untuk indeks Asia didominasi merah ya, jadi bukan hanya IHSG aja, didominasi saham-saham utamanya merah. Untuk KOSPI pun juga merah ini 1,21% ya. Kalau kita lihat untuk indeks US-nya semalam itu gimana untuk indeks US juga merah semua. Ya, nggak merah semua sih, didominasi merah ya. Untuk besok ya kita lihat kondisi global ekonominya gimana sebelum IHSG buka ya. Semoga aja untuk indeks US ada sentimen bagus, jadi ada potensi untuk IHSG bisa break di atas 6.500. Cuman kalau misal kondisi globalnya lagi gini-gini aja ya ada potensi untuk IHSG juga sideways di harga bawah ini ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya untuk hari ini juga nggak rame-rame banget, bahkan kayaknya lebih rame yang kemarin ya untuk nilai transaksinya. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama ini kita akan cek dulu saham Bank BCA ya. BCA kemarin hijau naik cukup tinggi, hari ini koreksinya 1%-an lebih. Tadi pagi langsung open gap bawah, jadi turun nutup gap sini untuk saham BBCA, semoga saja cuma nutup gap aja ya. Gap up yang nggak terlalu lebar, nggak sampai ketutup sih malah untuk hari ini ya, mentok harga terendahnya itu ada di 8425, habis itu naik plus di 8475 sih. Untuk teknikalnya ya masih di sini, resisten kuatnya masih di 8775-an. Untuk besok, coba kalau kita lihat hari ini sih nggak terlalu rame ya untuk BBCA hari ini tuh nggak terlalu rame. Kalau kita lihat nilai transaksinya cuma 651 M aja dan net sell 53 M untuk nilai transaksi BBCA. Asingnya ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 16 ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk transaksinya masih didominasi oleh asing yang nampung asing, yang keluar juga asing. Untuk yang nampung ini menarik sih, yang nampung DX lagi, kalau nggak salah kemarin itu DX atau siapa ya. Kalau kita cek dari, oh enggak, DX kemarin masuk di saham Bank Mandiri atau apa kalau nggak salah ya. Hari ini masuk di BBCA sebanyak 132 M. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk DX versi asing itu 100% transaksinya buy di saham BBCA, jadi murni akumulasi. Yang keluar ada AK, RX, BK, TP, CC versi asing. Jadi yang keluar juga masih lumayan banyak ya. Untuk lokalnya sendiri net buy, lokalnya net buy, CP yang masuk paling banyak 67M, dan sebagian broker-broker retail masuk XL, XC, EC versi lokal masuk ya. Jadi retailnya masuk, harga sahamnya merah ini untuk saham Bank BCA. Kalau untuk trading sih kurang tepat ya. Untuk harga 8475 ini agak nanggung, ini lebih dekat ke resisten. Ya, cuma disclaimer sih kalau untuk jangka panjang ya mudah-mudahan ya SG bisa rebound dalam waktu dekat ya. Cuman kalau melihat nilai tukar rupiahnya masih harus bersabar sih kayaknya. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Untuk besok sih tanggal 17 April ya. Kita lihat IHSG-nya dulu di awal market gimana ya. Kalau belum bisa break di atas tadi itu 6.500 ya. Mending wait and see aja dulu untuk saham BBCA ya. Takutnya kalau misal IHSG itu nggak bisa break di atas ini 6.500 ya ada potensi untuk BBCA juga sideways dulu di area situ. Jadi kalau mau entry untuk trading pun agak kurang pas ya. Volatilitasnya kemungkinan nggak terlalu tinggi untuk BBCA besok sih. Kalau lihat transaksi hari ini juga nggak terlalu rame ya. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini juga merah ya, bahkan tadi lumayan dalam, sempat ke level berapa ini untuk saham BBRI. Harga terendah hari ini ada di harga terendah hari ini ada di 3.600 ya, 3.600 itu harga terendahnya. Ya untuk polanya masih ini sih masih konsolidasi.
Kalau kita gunakan Bollinger, ya di sini ya untuk support terdekatnya ada di 3.500. Ini beberapa kali juga kemarin tuh mantul di area 3.500 ya pas tanggal 24 Maret, kemudian tanggal 18 Maret, tanggal 3 Maret itu mantul di 3.500. Jadi mungkin pantau level itu untuk besok saham Bank BRI 3.500 ya, ini support terdekatnya. Semoga aja sih nggak jebol, soalnya kalau sampai jebol 3.500 ya potensinya ke 3.150 60-an ya. Cukup dalam kalau secara Fibonacci support untuk saham Bank BRI ini, jadi tetap sedia gas, kita nggak tahu ya kalau misal rupiah sampai tembus 17.000 ya nggak menutup kemungkinan ini untuk sektor perbankan, bank-bank utama cenderung turun ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini Bank BRI tanggal 16 ini net sell 55,5 M ya. Kalau kita lihat nilai transaksinya hitungannya ya nggak serame kemarin-kemarin sih, ya cenderung lebih sepi, kan masih liquid ya. Di BRI kalau kita lihat di sini masih didominasi asing, untuk asingnya ya masuk BK ya, dan kalau kita ikuti pergerakan Bank BRI ya sebelum lebaran pun BK terus akumulasi ya, sampai hari ini juga kemungkinan belum terlalu distribusi, masih terus akumulasi, mudah-mudahan aja untuk BK ini bisa jaga harga ya untuk saham Bank BRI supaya nggak turun lagi lebih dalam. Hari ini didistribusi oleh RX cukup banyak sih, RX-nya versi asing, dan kalau kita perhatikan malah untuk RX versi asing ini 100% jualan di saham Bank BRI ya, 204,3 M. Nilai transaksinya juga seperti itu. Coba kalau kita lihat di sini, untuk RX ya hari ini net sell di Bank BRI, Bank BCA, Akra ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya juga untuk RX memang distribusi di IHSG ya. Hari ini nggak banyak masuk, paling banyak masuk di Telkom itu pun cuma 4 M, tapi distribusinya di Bank BRI 204,3. Untuk RX jualan hari ini di IHSG ya. Untuk besok sih Bank BRI ya seperti tadi, kalau turun ya misalnya Bank BRI masih koreksi merah, tunggu level 3.500, jangan buru-buru buat average down ya. Misal baru turun 1%, jangan buru-buru buat average down. Takutnya masih bearish ya, apalagi secara technical trend besarnya IHSG juga masih downtrend. Itu untuk saham Bank BRI, disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Hari ini cukup agak di luar prediksi sih, bisa turun lagi sampai 1,7% ya ditutup. Bahkan tadi sempat 2% lebih loh untuk minusnya. Sempat ke 4.590 harga terendah hari ini. Kemudian di close market ya. Pas close market itu ditarik naik close di 4630 untuk saham Bank Mandiri ya. Sebenarnya untuk saham Bank Mandiri ini untuk jangka panjang masih cukup menarik ya kalau mau entry nyicil-nyicil di harga sekarang. Bank BRI, Bank Mandiri itu sangat menarik ya. Cuman karena kalau kita lihat kondisi rupiahnya sangat melemah, ya masih perlu hati-hati ya. Kalau mau masuk pun nyicil-nyicil aja, jangan langsung all in. Kalau mau average down misalnya nyangkut ya jangan buru-buru ya, jangan pantau market terus habis entry di eh, bank-bank utama IHSG, ya jangan tiap saat pantau chart ya. Kalau tujuannya untuk investasi, beda cerita kalau tujuannya untuk trading atau scalping pas volatilitas tinggi. Cuman kalau untuk investasi, jangan sering-sering lihat chart. Karena kadang kalau minus turun 1-2% aja udah pengen average down ya. Jadi ya sabar aja sih. Dan terlalu banyak lihat chart lah kalau untuk investasi di saham-saham utama IHSG untuk saat ini. Ya mungkin entry posisi nanti turun, kalau mau average down lagi tinggal pasang buy limit di area support kuatnya mungkin ya, mungkin untuk Bank Mandiri ini support kuatnya masih di 4250 ya. Jadi
misal tadi entry di area sini malah turun, nahan floating loss, ya jangan buru-buru buat average down untuk saham Bank BRI, apalagi misal besok masih merah di awal market ya. Soalnya kalau kita lihat juga asingnya masih net sell terus di saham Bank Mandiri ini ya. Hari ini cukup banyak, net sell sebanyak 127,6 M, dan kalau kita lihat habis libur lebaran untuk asingnya udah keluar 3,5 triliun ya di saham Bank BRI. Di harga bottom ini asing terus jualan Bank Mandiri. Kita lihat yang nampung untuk hari ini tanggal 16 didominasi broker-broker lokal YP, CC, XL ya, terus nampung ini di saham Bank Mandiri. Kemudian untuk asingnya yang nampung ada DX ya, DX masuk lagi loh, ini menarik. Dan kalau kita lihat di sini DX versi asing 100% buy di saham Bank Mandiri ya. Jadi untuk DX ini mulai akumulasi. Ini kalau kita lihat dari kemarin ya, itu untuk DX 100% buy di saham Bank Mandiri, jadi hajar terus oleh DX versi asing di saham Bank Mandiri ya. Ya semoga aja sih kalaupun masih turun untuk saham Bank Mandiri ini nggak sampai jebol atau buat low baru di bawah 4250 ya. Kalau sampai buat low baru di bawah itu agak memprihatinkan ya. Untuk harga Bank Mandiri itu bisa ke, kalau misal ya jelek-jeleknya jebol 4.250, itu support selanjutnya ada di 3.600-an. Dalam banget ya, jadi semoga aja nggak jebol sih ini untuk saham Bank Mandiri besok ya. Untuk 4630, lihat transaksi hari ini, DX-nya masuk lagi. Lihat IHSG ya untuk besok, IHSG merah mungkin Bank Mandiri support tertekannya ada di 4470. Jadi kalau merah, sabar aja dulu, jangan buru-buru buat average down, nanti pantau 4470, kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau entry di area 4470 ya. Cuman kalau sampai merah, jebol 4470, tunggu di 4250, itu support kuat untuk saham Bank Mandiri. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Buat yang nyangkut, mungkin kalau nyangkutnya di 5 ribuan, di bawah 6 ribu itu masih cukup aman ya kalau belinya pakai uang dingin aja. Nanti average down lagi aja kalau misal udah ada tanda-tanda buat pullback naik atau ada sentimen positif dari penguatan rupiah atau dari makroekonomi ya. Misal The Fed tiba-tiba nurunin suku bunga, nah itu bisa jadi sentimen positif untuk perbankan ya. Kita tunggu aja, soalnya dari Presiden Amerikanya sendiri juga udah pengen ya buat nurunin suku bunga The Fed ya. Kita tunggu aja gimana nanti sentimennya. Cuman kalau untuk saat ini, lihat kondisi saat ini ya ada potensi mungkin untuk besok masih sideways ya, sampai hari Jumat mungkin untuk ya IHSG ada potensi sideways dan saham-saham utamanya juga mengikuti. Itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini juga turun cukup dalam ya, setelah kemarin ex-dead, hari ini melanjutkan penurunannya ke level 4100 ya. Kemarin sih masih bisa bertahan di atas 4250, hari ini langsung jebol di bawah itu dan close di 4100, cukup dalam, penurunannya 4,21% untuk saham BBNI. Kalau kita lihat untuk transaksi Bank BNI hari ini tanggal 16 ya, tanggal 16 masih net sell 136,7 M untuk asingnya ya. Dari kemarin dari ex-dead itu asingnya keluar terus, didistribusi oleh asing, dan kita lihat siapa yang nampung untuk saham BBNI hari ini tanggal 16 sih. Untuk asingnya jualan BKAK versi asing jualan, yang nampung lokal ya. Dan didominasi sebagian retail sih yang masuk YP, CC, PD, NI, XL, XI, ini versi asing net buy ya. Jadi nggak bagus untuk transaksi hari ini. Dari kemarin sebenarnya transaksinya nggak bagus ya, retail-retail terus masuk, harga sahamnya turun ya. Ya kalau tujuannya investasi sih sabar aja ya. Misal besok
masih merah di awal market, jangan buru-buru buat average down ya. Untuk support kuatnya di harga berapa untuk saham Bank BNI ini kalau kita lihat polanya sih sebenarnya ya gini ya, ya mungkin kalau masih coba kita pakai Fibonacci aja. Di sini ya. Ini turunnya hari ini tutup gap yang kemarin sih, jadi kita lihat aja besok, siapa tahu bisa langsung hijau ya. Ini gap up pas tanggal 9-10 April udah ketutup untuk hari ini Bank BNI. Tapi secara teknikalnya ini jebol di bawah 4120. Ya, jadi 4120 itu resisten terdekat untuk saham Bank BNI, pantau aja level ini. Semoga bisa langsung ngangkat dan ada yang jaga harga break di atas 4120 ya. Atau aja 4120, cuman kalau malah merah nggak bisa break di atas itu wait and see aja dulu. Jangan buru-buru buat average down ya, apalagi kalau kita lihat transaksinya juga kurang bagus untuk 2 hari terakhir ini di saham Bank BNI. Itu untuk saham Bank BNI. Memiliki disclaimer selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya yang hari ini cukup kuat ya. Kemarin beda cerita ini untuk BBTN, nggak seperti Bank BNI ya. Walaupun sama-sama Bank BUMN, sama-sama ex-date kemarin, cuman untuk hari ini Bank BTN ditutup surplus cukup tinggi, 9% lebih ke level 965 ya. Untuk BBTN ini emang valuasinya sangat murah sih untuk saham BBTN ini dan udah sering kita bahas juga ya kalau mau beli ya buat nyicil-nyicil nggak masalah nanti ketinggalan kereta dan hari ini keretanya udah mulai berangkat. Cuman masih hati-hati sih mungkin ini nunggu PBV di angka 4 atau 5 nanti kalau koreksi mending taking profit aja. Untuk resistennya masih di sini ya. Kalau kita lihat history, resistennya ada di 1100 ya, level 1000-an lah itu target price terdekat untuk saham BBTN ya. Misal minggu ini atau minggu depan masih uptrend, nyentuh atau uji resisten ini agak berat buat breakout, mending taking profit aja yang udah floating profit ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini untuk BBTN, hari ini tanggal 16 untuk BBTN asingnya net buy 4,8 M. Kalau asingnya masuk cenderung naik ya. BBTN kalau kita lihat transaksinya hari ini sebenarnya sih malah nggak ada yang akumulasi banyak ya. Mungkin karena emang valuasinya murah, jadi harga sahamnya bisa rebound naik. Asingnya yang masuk ada AK 5,7 M. Coba kalau kita lihat dari awal market buka setelah libur lebaran itu di akumulasi IF 21 M-an. Saham BBTN ini coba kita cek ya. BBTN. Ya kayaknya di bawah 1000 itu masih cukup murah ya untuk valuasi BBTN di bawah 1000 itu nggak mahal-mahal banget. Kalau kita lihat sekilas untuk fundamentalnya untuk BBTN, cuman ini sih mungkin sentimen yang bisa mempengaruhi harga sahamnya ini ya. Nanti lihat aja pendapatan kuartal satunya gimana. Kalau kita lihat sekilas di sini untuk BBTN valuasinya di harga saat ini PI-nya 4 kali ya, jadi hitungannya PI-nya sangat rendah di bawah 5, di bawah 10 dan PBV-nya di angka 0,4. Nah, ini mungkin masih di 0,39. Nah, ya hitungannya 0,4 juga setelah histori udah di bawah ya untuk udah sangat murah lah untuk BBTN.
Dan ini kan juga masih profit juga ya, walaupun eh, pendapatannya itu net profitnya kadang turun, cuman pendapatannya sebenarnya naik loh sampai tahun 2024 itu naik. Ini dari segi pendapatannya konsisten bertumbuh ya, cuman net bersihnya yang berkurang mungkin karena bebannya bertumbuh sih ini beban administrasi jadi eh, biaya operasionalnya naik tidak mengikuti untuk kenaikan pendapatannya cuma naik 3,7% cuman eh, beban operasionalnya naik lebih tinggi. Jadi itu yang bikin net income BBTN-nya turun ya. Ya, ini turun dari 3,5 triliun di tahun kemarin, tahun 2023, tahun 2024-nya turun ke 3 triliun. Cuman masih profit lah. Di dengan PBV 0,4 dan PE 4, sekian ya, masih secara valuasi under value untuk saham BBTN ya. Potensi buat naik ke atas 1.200-an itu kayaknya masih sangat mungkin. Yang penting sabar aja ya, yang penting sabar aja. Oke, itu saham BBTN. Cuman kalau untuk jangka pendeknya sih pantau area 1.000-an aja. Kalau belum bisa beli di atas itu mending wait and see ya. Cuman untuk harga saat ini juga nggak ada salahnya buat pasang trailing stop mungkin yang udah floating profit lumayan di saham BBTN ya, misal ambil di bottom. Takutnya ini karena sektor perbankan yang lain juga pada merah kan saat ini, takutnya kalau BBTN juga tiba-tiba dibikin turun ya sayang ya floating profitnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBTN. Ya, semoga aja besok masih bisa naik dulu ke area 1.000-an. Cuman kalau tiba-tiba merah, mending yang udah floating profit nggak ada salahnya buat sebagian diamankan ya. Tapi disclaimer, kalau kita cari support-nya di harga berapa? Misal besok merah ya, ini kita bicara jeleknya aja, besok koreksi merah itu support tertekannya ada di 925 ya, 925. Itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita akan cek untuk saham Antam yang hari ini masih diborong oleh asing ya. Jadi bukan emasnya aja yang diborong oleh yang laris, sahamnya juga laris ini. Sahamnya hari ini naik 3%-an ya, masih naik untuk resistennya masih di 2.200 target price untuk saham Antam untuk beberapa waktu ke depan ya. Semoga aja sih bisa kecapai ini 2.200. Kalau mau entry sebenarnya udah agak telat ya, walaupun secara teknikalnya masih ada potensi naik, tapi jadi disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk harga 1925 ini ya, secara trennya ini masih bullish. Lagi harga emasnya itu masih uptrend, dan semoga aja nanti laporan kuartal 1 untuk saham Antam juga mengikuti harga emasnya ya, naik signifikan. Ya mudah-mudahan bisa mengikuti sih untuk harga sahamnya. Untuk teknikalnya support masih di 1.800 ya, kalau bisa turun lagi ke area sini malah bagus yang mau average down lagi atau mau nambah muatan ya di saham Antam. Kok average down ya? Ya average down ya kalau nyangkutnya di atas ini. Cuman yang masuk-masuk di bawah masih floating profit, kalau mau entry lagi nambah muatan misal nunggu Antam koreksi ya di area sini nih 1.800 ya. Nah, kalau ada yang jaga harga. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam masih diborong asing, net buy 109,3 M. Kalau kita lihat Antam untuk bulan ini asingnya cenderung entry ya. Kalau kita lihat di sini AK net buy 144 M, AK-nya versi asing. Selain AK, oh sorry ini dari tanggal 8 ya. Hari ini tanggal 16. AG yang masuk paling banyak AG 35 M. Untuk AK-nya masih nambah muatan ini 15 M-an ya. Kemudian BB versi asing ini bahkan 100% buy 23,8 M. Jadi cukup banyak asing yang masuk diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell, dan
retail-retail pada keluar di saham Antam, PD, YP, XI, EP, XL, Netsel ya. Jadi retailnya keluar, aslinya masuk, harga sahamnya naik ini untuk saham Antam. Untuk Antam ya. Eh, Coba lihat transaksinya kayak gini. Kalau kita cek dari awal bulan ini, Antam itu ya AK ya, yang akumulasi AK versi asing 144 M. Harga sahamnya mulai naik. Mungkin untuk besok, kalau mau entry agak nanggung ya. Kalau belum punya posisi dan baru mau entry itu sebenarnya agak telat, tapi disclaimer. Kemungkinan buat naik masih ada sih di 2200 itu target price, resistennya lumayan tinggi. Kita tunggu aja nanti laporan kuartal 1 untuk tahun 2025 ini gimana. Kalau lihat harga emasnya ATH terus, ya mudah-mudahan mengikuti ya untuk saham Antam ini pendapatannya. Oke, mungkin sekilas seperti itu sih ya untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini masih sideways di area sini-sini aja ya, di 370. Tadi sempat turun, nguji area support 362, cuman dijaga di atas itu. Untuk BRMS itu kemarin kalau nggak salah itu ada transaksi di pasar nego cukup gede ya, 3 triliunan lebih atau berapa, nanti kita akan cek ya, cuman kita lihat teknikalnya aja dulu. Untuk supportnya masih di 362, hari ini tadi turun nyentuh area support dijaga di atas itu, jadi kalau secara teknikalnya sideways atau konsolidasi di area 360-an untuk saham BRMS. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, BRMS hari ini di pasar reguler aslinya net B 9,2 M. BRMS kalau kita lihat di sini tanggal 16 hari ini secara keseluruhan ada sedikit akumulasi dan kita lihat untuk lokalnya didominasi broker-broker retail yang keluar ya. Jadi retailnya keluar loh ini. Untuk aslinya sendiri net buy ya, untuk aslinya net buy, retailnya keluar ya, kayaknya nggak menutup kemungkinan bisa hijau sih untuk besok. Kalau kita lihat transaksinya di pasar nego, kemarin ya itu ada transaksi cukup jumbo di pasar nego di harga 316 ZP versi asing jualan, dibeli ZP versi lokal ya. Untuk ZP asingnya jualan 2 triliun ya, dibeli ZP lokal 2 triliun. Cuman ini harganya di harga 318. Jadi buy di 318 ya, dibeli ya di 318 dijualnya. Dan harga saat ini di 370 ya udah. Nah, transaksinya di area sini ya, di bawah supportnya bahkan ya, di area-area sini ya. Jadi mungkin kalau nggak transaksi di regular market sih kayaknya ada potensi naik. Ya pantau aja area sini, turun jebol 360, jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau keluar ya. Paling nggak nutup gap, habis tutup gap kita lihat apakah ada tanda-tanda pullback naik atau enggak. Kalau masih turun ya di sini supportnya di 330. Oke, untuk besok untuk sampai RMS ya kayaknya kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa naik ya. Lihat hari ini retailnya juga keluar dan asingnya masuk. Oke, itu untuk sampai RMS. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Untuk saham TPIA hari ini tadi naik cukup tinggi ya. Untuk saham TPIA tadi itu naik cukup tinggi, kemudian turun lagi. Volatilitasnya lumayan tinggi sih. Kalau secara teknikal gagal breakout ya untuk hari ini, tadi mencoba buat break di atas 7.600 gagal. Walaupun sempat mendekati 8.000 ya tadi. Saham TPIA cuman turun lagi. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, TPIA hari ini tanggal 16 net bell untuk aslinya 14 eman. Kalau kita lihat lebih detail, TPIA hari ini tanggal 16
di pasar reguler. Hitungannya sih malah ada yang distribusi ya, walaupun nggak gede-gede banget. Ini YU-nya Netsel 19M versi lokal. Transaksinya didominasi oleh lokal sih. Untuk aslinya sendiri NetBuy ya, KZ, CC, BK, ZP versi asing masuk. Untuk besok ya masih buat scalping aja karena volatilitasnya tinggi ya dan valuasinya juga nggak murah. Pantau 75 atau 7.600 itu resisten terdekatnya. Kalau bisa break di atas itu volumenya bagus sih, disclaimer kalau mau entry ya. Kita tambahkan volume, indikator volume. Kita lihat untuk volume hari ini buy-nya lumayan sih, lumayan kuat ya. Kalau kita lihat history dengan volume harga saat ini, waktu kemarin itu sempat naik 15% dan ini malah cuma 2% ya, walaupun tadi sempat naik. Volume belinya lumayan tinggi sih. Kalau lihat tandanya kayaknya ada potensi break sih. Secara technical ya, pantau 7.600 bisa break di atas itu untuk besok resistennya lumayan tinggi di 8.200 ya. Apa tuh tiba-tiba ada yang goreng kan? Oke, itu untuk saham TPIA, cuman kalau turun supportnya di 7150 ya. Jadi kalau merah tunggu di arah sini kalau mau masuk, jangan buru-buru. Oke, itu untuk saham PPIA. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini koreksi turun setelah kemarin gagal breakout ya. Ini yang dikhawatirkan, jadi kalau amannya itu mendekati resistance atau gagal breakout itu keluar aja yang udah floating profit ya. Yang floating loss pun juga nggak ada salahnya, misal udah ambil di bawah, nah yang ambil di bawah itu dikeluarin yang di area resisten ini. Misal turun, di area support ambil 10 lot, nanti gagal breakout yang 10 lotnya dijual ya. Hitung-hitung nambah ekuitas. Tadi open gap atas sebenarnya naik lagi mencoba buat break di atas 2480 lagi gagal dan turun close minus 4%-an lebih. Cukup dalam sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PTRO tanggal 16 net sell 11 eman. Kalau kita lihat PTRO itu retail pada masuk, harga sahamnya turun ya. XL ini masuk paling banyak 4,4 M. Ya walaupun niatnya scalping atau trading cuman kadung nyangkut, mungkin ini nggak sempat keluar ya. XC, NI, XL, NetBuy paling banyak untuk asingnya jualan, AK, YU, BK harga sahamnya turun. Ya retail masuk, harga saham turun. Untuk TPI, TPA, PTRO besok ya. Ya kalau misal masih merah, hati-hati, cukup dalam, supportnya di 1850 ya. Apalagi kalau kita lihat secara tren lainnya juga bearish ya. Ya semoga aja nggak jebol nih 1850, soalnya kalau sampai buat low di bawah itu berarti ada potensi lower low lagi ya. Nggak tahu tadi target kita bisa ke 1000 mendekati level itu mungkin kalau bearish ya. Ya kita lihat aja besok sih, jangan buru-buru buat entry aja yang belum punya posisi ya, apalagi ini PTRO gagal breakout untuk 2 hari terakhir ini. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang hari ini naik cukup tinggi ya. Ini ada sentimen mau buyback saham, tapi secara teknikalnya gagal breakout ya. Tadi naik mendekati resistennya di sini. Bentar, kita hapus dulu. Naik mendekati resisten di 7.200 ya, 7.200 gagal nyentuh resisten. Ya berada di resisten aja sih. Gagal breakout dan harga sahamnya turun ke 6925 ya, cuman masih ditutup surplus cukup tinggi 6,95%. Nah untuk saham AADI ini open gap atas ya, di awal marketnya langsung open di 7.000, naik
mendekati resisten, gagal breakout. Ya mungkin buat teman-teman yang tadi sempat keluar, ya aman ya, semoga aja besok koreksi dulu nutup gap, habis itu kalau emang sentimennya bagus untuk sentimen buyback-nya itu, ya bisa naik sih, cuman, amannya mungkin untuk trading atau swing dulu ya untuk saat ini. Kalau untuk jangka panjang kayaknya, apa ya, ini agak cocok nggak cocok sih, heeh, lebih kan lebih cocoknya untuk swing ya, kayak untuk saham AAD ini, atau scalping karena volatilitasnya juga masih cukup tinggi sih, jadi untuk trading aja. Untuk besok masih pantau 7.200 ya, kalau belum bisa break di atas itu, jangan buru-buru buat entry. Kalau mau entry follow trend, misal mulai uptrend, ya nunggu konfirmasi breakout dan ada yang jaga harga di 7.200, nanti ambil posisi buy, target price-nya di 7.750. Itu skenario-nya kalau naik, cuman kalau turun ya habis nutup gap ini lihat bid over-nya. Habis nutup gap mungkin di level 6.700-an ke bawah ada tanda-tanda naik. Nah, itu disclaimer kalau mau masuk ya. Dan untuk aksi buyback ini tadi sempat kita bahas ya untuk buyback mana? Beritanya mana itu? Ini ADI buyback 4 triliun habis RUPS, berarti kalau RUPS-nya tanggal 22 Mei mulai buyback-nya kalau disetujui di RUPS ya tanggal 23 itu mulai bisa melakukan buyback untuk ADI. Cuman panjang sih 12 bulan ya. Nah, sabar aja sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk sama ADI. Tapi untuk saat ini sih amannya untuk trading aja sih. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena hari ini gagal breakout, berarti untuk besok, apalagi ini candle-nya juga merah, lalu di awal market merah, habis nutup gap baru dipertimbangkan kalau mau masuk untuk trading ya, lihat bid offer-nya. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI yang hari ini hijau, tipis 0,90% ke level 2.220. Secara teknikalnya masih dijaga ya, hari ini di atas supportnya 2180, tadi sempat turun ke 2170 sih, sempat nyentuh area support dijaga, nggak jebol ya untuk hari ini, nggak tahu untuk besok ya. Masih pantau 2170. Kalau mau entry baru mau masuk agak agak nanggung ya, mungkin nunggu nanti habis reg isunya di harga berapa untuk harga penyesuaiannya ya. Mungkin habis reg isu kalau emang marketnya bagus ya naik. Coba kalau kita lihat ya untuk transaksinya hari ini untuk saham WIFI gimana? Netbase 1,1 M-an untuk asingnya di saham WIFI, kalau lihat transaksinya, pokoknya malah didistribusi sih. Hati-hati ya, YP net sell 6,7 M, market maker utamanya YP, jualan. Kalau kita lihat dari hari Senin untuk minggu ini juga nggak ada yang akumulasi dengan jumlah yang banyak sih. Ya, emang ada rumor yang nggak rumor sih. Ya ada rumor ya yang bikin harga saham naik itu rumor. Untuk saham WIFI mungkin ini valuasinya nggak murah ya, yang perlu tadi pertimbangan itu nggak murah. Namanya untuk trading aja atau untuk swing sih, tapi kembali lagi ke masing-masing. Untuk besok kayaknya masih pantau 2180, 2170 jebol di bawah itu jangan buru-buru buat entry, tunggu di 1830. Atau ya mungkin di ya ini mendekati level 2000-an. Untuk saham WIFI coba kita cek ya. WIFI kita cek untuk aksi corporate action-nya gimana. Nah, ini reg issue di harga berapa?
rek isunya di harga 2.000 ya. Jadi mungkin ya saham rek isu itu, eee, nggak bagus ya sebenarnya, bukannya nggak bagus sih. Nah, itu tergantung kegunaannya buat apa ya. Kalau lihat valuasinya juga nggak murah dan rek isu di harga atas nih ya, ya sebagai, retail ya jangan sampai nyangkut gitu aja ya. Jadi tetap hati-hati, jadi kalau untuk invest kayaknya kurang kurang pas ya untuk harga saat ini, heeh. Valuasinya nggak murah loh untuk saham WIFI ini, ya emang ada apa ya, ada orang penting ya di dalam, perusahaan WiFi, cuman tetap sih, apapun itu kecapnya, tapi kalau valuasinya mahal, nggak sesuai dengan harganya, ya cari aman aja ya. Iya, cari aman, takutnya nanti nyangkut, turun, susah keluar kalau kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Untuk, neraca keuangannya kita lihat di sini, kasnya cuma 18 M-an aja, aktiva lancarnya 586 M, dan hutangnya hutangnya 583. Aktiva lancar 580, ya nggak bagus. Secara valuasi hitung-hitungannya sih nggak, harganya itu ini udah sangat mahal ya. Kalau kita lihat di sini rasionya di harga saat ini itu PI-nya 22 kali, jadi mahal banget. Ya padahal tahun 2023 itu cuma 4 kali, PBV 0,5. Nah, kalau entry itu kemarin ya, tahun 2023, 2022. Ini kalau entry-nya 2024 itu PI-nya udah 22 kali dan PBV-nya 5 kali loh. Jadi apalagi ini mau reg isu lagi, jadi harganya udah digoreng naik dan masih butuh duit dari para pemegang sahamnya melalui reg isu. Ya pakai hitung-hitungan aja itu nggak bagus ya. Mmm, ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham, WiFi ya. Cuman disclaimer kita nggak, menutup kemungkinan masih digoreng naik sampai 6.000 atau berapa ya kita lihat gimana market besok ya. Cuman untuk saat ini hitung-hitungan kalau untuk investasi nggak bagus ya. Untuk scalping trading itu pun juga masih mending di cut loss ya kalau harganya nggak sesuai prediksi, tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham, WiFi ya. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham Fore yang masih ditutup arah, hari ini terjadi volatilitas ya, tadi sempat turun tapi naik lagi. Harganya dijaga di harga arahnya 392. Open gap atas turun dan apakah besok ada potensi arah lagi, coba kita lihat ya. Untuk transaksi hari ini kemungkinan lebih lebih ramai dibandingkan 2 hari kemarin untuk saham Fore. Dan nilai transaksinya Fore 125 M, cukup banyak loh, hati-hati ya, mending nggak ada hasilnya buat keluar aja yang udah. Kalau misal besok langsung open gap atas ya, kalau langsung hijau, jadi buat teman-teman yang hari ini bisa ambil posisi kan karena terjadi volatilitas, itu mending diamankan ya. Nanti kalau naik lagi ya emang mungkin belum rezekinya itu, atau mungkin karena teman-teman hari ini keluar, besok keluar. Cuman kalau kita lihat sih yang keluar malah banyak kan retail ya, XL net sell 12 M. Kemudian yang nampung CP 15,8. Cuman masih ya tetap, oh sorry ini dari tanggal 14 ya. Hari ini ya ini XL yang keluar paling banyak dan ditampung oleh CP. Yang jaga harga kemungkinan CP sih. CP masuk 12,6 M. Kalau kita lihat dari awal IPO-nya, CP masuk paling banyak. Yang jaga harga kemungkinan itu. Ya mudah-mudahan besok dibuka hijau dulu ya. Ya bukan mudah-mudahan, kayaknya kemungkinan langsung open gap atas ya, cuman kayaknya nggak sampai arah. Kayaknya ya, cuman kalau malah langsung dibuka arah, nah itu disclaimer buat teman-teman yang mau keluar ya. Kalau lihat nilai transaksi hari ini cukup gede, udah terjadi volatilitas dan cukup banyak saham kemungkinan ini yang dijual belikan di market reguler ya, agak rawan koreksi ya, rawan koreksi, bukan
pasti koreksi, cuman rawan koreksi. Kita hitung aja, misal besok ARA ya, siapa tahu open di harga ARA-nya seperti hari ini ya, bisa pasang sell limit di area situ buat teman-teman yang mau keluar ya. Kalau hari ini penutupannya di 426, misal besok naiknya 25%, berarti akan ke 530 ya. Jadi bisa pasang sell limit di 530 ini buat teman-teman yang mau keluar di harga ARA. Kalau mau, cuman kalau enggak, ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oh, kok 492, sorry ya. Kita salah, ternyata 392, bukan 426. Kok bisa 426? 392. 490 ya, ini harga pembukaannya kalau besok langsung open ARA. Ya, bisa pasang sell limit di area sini. Kalau mau, kalau enggak ya kembali ke untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kayaknya nggak ditutup arah sih, kayaknya ya, ini hanya sekelas saja karena hari ini nilai transaksinya cukup banyak ya, cukup banyak saham yang jual di regular market. Oke, itu untuk saham Fore, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.